Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih senantiasa diberi kesehatan, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembelajaran pada hari ini kita masih akan membahas seputar permainan rounders ya. Hari ini merupakan pertemuan yang keempat kalau Pak Guru tidak salah ya. Nah, kita percepat saja agar kuotanya anakku sekalian tidak banyak yang terpakai. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran hari ini, yang pertama berdoa ya. Anak-anakku sekalian bisa lihat di layarnya urutan-urutan kegiatan kita hari ini. Ada berdoa, kemudian pengulangan materi sebelumnya ya. Kemudian lapangan permainan rounders, peralatan yang digunakan, dan bagaimana cara bermain permainan rounders ya. Baik anak-anakku sekalian, untuk kegiatan yang pertama kita berdoa, Pak Guru pimpin ya secara Islami, yang lain mengikut ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, anak-anak sekalian, doa selesai. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu ini ada pertanyaan. Apa masih ada yang ingat materi sebelum hari ini ya? Materi yang Pak Guru atau Ibu Bapak di rumah ajarkan sebelum hari ini ya. Ada 3 pertemuan sebelum hari ini tentang rounders. Yang pertama apa? Ya. Yang pertama adalah tentang cara menangkap bola. Ada 3 cara menangkap bola dalam permainan rounders. Menangkap bola melambung, bola mendatar, dan bola menggelinding, serta bola memantul ya. Jadi ada 4 ternyata ya, maaf. Kemudian pertemuan kedua untuk permainan rounders ini adalah tentang cara melempar ya. Ini sudah dipraktekkan semua. Terima kasih atas videonya, Pak Guru betul-betul apresiasi. Ada berapa? Ada 4 ya cara melempar. Kalau menangkap tadi ada 4, berarti cara melempar tadi ada 4. Menangkap tadi ada 4, berarti melempar juga ada 4 ya. Melempar bola melambung, melempar bola mendatar, melempar bola menggelinding, dan melempar bola memantul ya. Pak Guru agak blank ini ya. Terus selanjutnya yang pertemuan ketiga, anak-anakku sekalian belajar tentang bagaimana cara memukul ya. Ada memukul mendatar, memukul dari atas, dan memukul dari bawah ya. Ini juga sudah dipraktekkan. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke lapangan permainan rounders ya. Ini dia bentuk lapangan permainan rounders anak-anak ya. Jadi ukurannya itu, bentuknya itu ada 5 sisi, seperti kalau Pak Guru tidak salah, mudah-mudahan tidak salah. Ini seperti apa ya bentuknya? Pak Guru lupa bentuknya. Yang pastinya ada 5 sisi dan gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini dan ada 5 sisi, dan setiap sisi ada tempat hinggap. Ya. Dan panjang setiap sisi adalah 15 meter. Oke ya. Pak Guru ulang. Panjang setiap sisi 15 meter dan setiap sisi ada atau terdapat tempat hinggap. Bisa dilihat di layarnya anakku sekalian ya. Nah, Pak Guru bertanya, atau ada yang mau bertanya? Oke, Pak Guru sendiri yang bertanya, Pak Guru sendiri yang jawab ya. Untuk lihat di tengah, di pinggir atas ya, ada huruf B, D, dan A. Untuk A, anak-anakku sekalian, itu adalah posisi pelempar atau pelambung bola ya. Ingat ya, untuk posisi A itu adalah posisi untuk pelempar bola atau pelambung bola. Kemudian untuk posisi D itu adalah posisi pemukul ya.
Kemudian untuk posisi B, di belakang ini, di belakang tempat hinggap 5 ini, itu adalah posisi penangkap bola, ya, penangkap bola. Jadi si A atau posisi A, si pelambung bola ini melempar bola ke D. Ketika si D tidak mengenai bola, maka yang menangkap adalah si B, ya. Kemudian lihat masing-masing sudut ada tempat hinggapnya. Pak Guru ulangi lagi. Kemudian di pojok kanan atas menghadap ke layar, ya, itu ada ruang tunggu atau ruang bebas, ya. Jadi perhatikan baik-baik, ini adalah gambar lapangan rounders. Kalau ada yang baru pertama melihat, maka ini adalah ilmu baru untuk anak-anakku sekalian, ya. Berbeda sekali dengan lapangan bulu tangkis, ya. Kemudian kita percepat. Kemudian perlengkapan apa saja yang digunakan pada permainan rounders? Yang pertama, ya, ini hampir-hampir sama dengan permainan kasti, ya, karena sama dalam jenis permainannya, yaitu bola kecil. Yang pertama yang dibutuhkan adalah kayu pemukul, ya, kayu pemukul. Sama dengan kasti, ya. Ini dia anak-anakku sekalian bentuk pemukul dari rounders, ya. Ini bisa saja dimodifikasi, bisa dari kayu biasa atau kayu yang lain, ya. Tapi standarnya ini adalah pemukul rounders. Panjangnya kurang lebih 80 cm, kemudian diameternya itu 7 cm, ya. Kemudian bolanya yang digunakan, ya, lihat anak-anak sekalian, bola yang digunakan ini berbeda dengan bola kasti, ya. Jadi ini terbuat dari karet juga, kemudian beratnya 80 gram sampai 100 gram, ya. Ini bolanya anak-anak sekalian. Akan tetapi jika bola ini tidak tersedia, maka anak-anak sekalian bisa menggunakan bola kasti. Ya, ini di sebelah bola kasti, ya. Pasti semuanya sudah pernah lihat. Nah, selanjutnya alat yang ketiga adalah namanya tempat hinggap. Ya, lihat itu yang diinjak sama si warna hitam ini, ya. Itu namanya tempat hinggap. Ini biasanya terbuat dari serabut kelapa, ya. Kalau kita bermain di Indonesia atau di kampung, ya, itu biasanya dipakai menggunakan serabut kelapa. Atau itu juga bisa terbuat dari kapuk atau kapur yang dibungkus dengan kain. Bentuknya itu seperti bantal kecil. Ukurannya 38 cm kali 38 cm, ya. Kemudian tebalnya 5 cm sampai 12,5 cm, ya. Ini yang di papan singgah tadi, itu yang di tempat singgah, ya. Yang mana, ya? Yang di ini tempat hinggap 5, tempat hinggap 1, 2, 3 dan 4 itu tadi di situ adalah bantal yang tadi, itu yang seperti bantal tadi, ya. Kemudian lanjut. Kapur juga dibutuhkan. Untuk apa kapur? Ya, untuk mendandai garis lapangan rounders, ya, sama dengan kasti, sama dengan sepak bola, ya. Sepak bola juga menggunakan kapur, ya. Kasti juga menggunakan kapur untuk menandai. Kemudian fluid, ya. Fluid ini digunakan oleh wasit. Anak-anakku sekalian, saya yakin sudah pernah melihat semua fluid ini, ya. Kemudian nomor dada, ya. Ini nomor dada digunakan untuk pemain agar si wasit, ya, si juri bisa menandai siapa giliran untuk memukul, ya, siapa giliran untuk selanjutnya pemukul selanjutnya, maksud saya, ya. Kemudian papan pencatat nilai, ini juga penting sekali, ya, untuk mengetahui siapa atau berapa skor, ya, siapa pemenang. Ini dilihat di papan pencatat nilai. Kemudian untuk cara bermain anak-anakku sekalian, ini tata cara bermain, ya. Jadi nomor 1 itu setiap regu terdiri dari 18 orang, pemain inti 12 orang, ya. Jadi pemain inti itu ada 12 orang, lebih satu pemain dibanding sepak bola, ya. Kalau sepak bola itu kan 11 orang. Nah, yang sisanya ini, yang 6 orang ini menjadi pemain cadangan. Kemudian permainan dimulai dengan diundi, ya. Ini hampir semua permainan seperti ini, ya, diundi. Siapa yang menang, maka dia yang jadi pemukul atau, ya, pemukul. Yang regu yang kalah menjadi penjaga. Kemudian yang ketiga, semua anggota pemukul masuk ke dalam ruang bebas, ya. Ruang bebas tadi itu yang ruang tunggu, ya. Jadi semua pemain yang bukan pemukul itu
yang masuk di dalam ruang bebas untuk mendapatkan giliran antrian memukul sesuai dengan urutannya. Anggota pemukul maju satu persatu sesuai urutan. Nah, itu yang Pak Guru sudah sebutkan tadi. Kemudian yang kelima, setiap anggota pemukul memiliki 3 kali kesempatan memukul. Ya, ini berbeda dengan kasti ya. Kalau kasti itu cuma 1 kali kesempatan terus lari. Ya, kalau ini diberi, kalau di rounders ini diberi 3 kali kesempatan. Gagal ke 1 masih ada 2 kesempatan. Gagal pada pukulan kedua masih ada kesempatan 1 kali. Gagal pukulan ketiga maka harus lari ya. Apabila pukulan pertama kedua sudah berhasil, anggota tersebut diperbolehkan berlari ke base. Akan tetapi kalau pukulan pertama ya, anak-anakku sekalian sudah berhasil, maka bisa langsung berlari tanpa menunggu pukulan kedua dan ketiga. Kemudian setelah berhasil memukul, pemain berlari ke base nomor 1, 2, 3 sampai base 5. Pemukul atau pelari setelah berlari tidak boleh mendahului orang yang di depannya. Jadi harus tetap ada di belakangnya ya. Tidak boleh melambung istilahnya ya. Nah, kemudian selanjutnya yang poin ke-7 adalah setiap base hanya boleh dihinggapi 1 orang pemain dan 1 orang penjaga ya. Jadi tidak boleh ada 2 orang dalam setiap base, hanya boleh ada 1 orang. Kemudian poin selanjutnya, cara mengalahkan lawan ada 2 cara. Pertama dengan menyentuhkan bola ke badannya sebelum dia sampai ke base, sedangkan yang kedua dengan menginjakkan kaki pada base yang dituju pelari sambil memegang bola. Ya, jadi berbeda dengan permainan kasti. Kalau permainan kasti kita melempar bola kepada lawan. Kalau ini disentuhkan bola kepada lawan atau dengan menginjak base yang dituju oleh pemain lawan ya. Jadi misalnya kita lebih duluan, kita sebagai penjaga lebih duluan sampai kepada base dan kita injak base itu, maka itu berarti kita mendapatkan kesempatan untuk mengalahkan lawan. Kemudian yang poin ke-9, pergantian pemain dari regu jaga ke regu main dilakukan setelah mematikan lawan sebanyak 6 kali. Bisa juga dengan menangkap bola sebanyak 3 kali ya. Jadi ini berbeda lagi dengan permainan kasti ya. Kalau di kelas 4 yang kita pelajari dengan permainan kasti, sekali kita melempar bola dan mengenai lawan, maka langsung pergantian posisi. Nah, untuk permainan rounders ini ternyata kita butuh 6 kali. 6 kali menyentuhkan bola ke badan lawan atau menginjak base terlebih dahulu dibanding tim lawan sehingga kita bisa bertukar posisi. Atau juga bisa langsung menangkap bola langsung, maksud saya bisa menangkap bola langsung sebanyak 3 kali. Bolanya tidak boleh menyentuh tanah. Persyaratannya bola tidak boleh menyentuh tanah. Nah, itu ditangkap sebanyak 3 kali. Nah, ketika kita sudah menangkap sebanyak 3 kali, maka itu juga otomatis langsung pergantian pemain ya. Kemudian yang poin yang ke-10, regu pemain dapat memperoleh angka 3 ketika pemain yang berhasil memukul bola masuk ke lapangan dan menuju B1, 2, 3, 4, dan 5 dengan selamat ya. Ini hampir-hampir sama dengan hampir-hampir sama dengan permainan kasti ya. Jadi ini namanya home base ya. Ketika pemukul memukul bola kemudian bisa berlari ke B1, 2, 3 dan seterusnya sampai base terakhir, maka itu langsung mendapat poin 3 ya. Kemudian selanjutnya, apabila pemain melakukan hal yang sama tetapi pada salah satu base pemain tersebut berhenti dan menunggu pemukul lain, maka mendapat nilai 1 ya. Akan tetapi anak-anak sekalian, jika kita singgah-singgah di setiap base, misalnya saya pukul kemudian singgah di base 1, kemudian singgah lagi di base 2, maka itu tetap mendapatkan poin pada saat sampai ke base 5, akan tetapi poinnya cuma 1 ya, tidak 3. Kemudian poin yang ke-12, apabila seorang pemain dari regu pemukul melakukan pukulan sah tetapi tidak berhasil mencapai salah satu base yang ada, maka pemain tersebut mendapatkan nilai 0 ya. Oke, selanjutnya nanti sekalian jangan lupa untuk mengisi link absen di deskripsi video ini ya. Oke, Pak Guru harap anak-anak sekalian belajar di rumah karena
pekan depan kita akan melakukan evaluasi kembali, kita akan melakukan ulangan harian lagi. Dan anak sekalian, Pak Guru harap membaca bukunya ya, terutama materi tentang rounders ya. Bukunya bisa di-download di blognya Pak Guru. Ya, silahkan di-download anak sekalian, minta Bapak Ibu untuk mendownloadnya, kemudian dibaca-baca di rumah ya. Karena Pak Guru belum bagikan buku ini sampai sekarang karena masih ada beberapa yang belum mengembalikan buku ya. Nanti Pak Guru tunggu nanti ini bukunya rampung semua, baru kita bagikan bukunya. Karena pertanggungjawabannya ini sangat berat anak sekalian ya. Bukan di kelas 5 sih sebenarnya ya, karena kita kan kemarin, Pak Guru kan kemarin belum mengajar kelas 5. Ada beberapa kelas 4 dan kelas 2 yang belum mengembalikan buku, sehingga untuk adilnya mungkin ya Pak Guru stop dulu pembagian bukunya semua, mulai dari kelas 3, 4, 5 dulu. Nanti bersamaan semua dibagikan ya. Terus Pak Guru selalu ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga terutama kesehatan pada saat keluar, memakai masker dan menjaga jarak dengan teman-teman yang lain ya. Karena kasus corona ini masih belum hilang dari Indonesia ya. Oke, mungkin anakku sekalian sekian untuk pelajaran hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.